kalau kita melihat bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, ketika ada sebuah bangsa yang sukses, akan selalu ada latar belakangnya masing-masing begitu ya. Dan pada malam hari ini kita akan belajar pada salah satu bangsa yang kalau kita melihat track record-nya beberapa dekade ke belakang, bisa kita bicara, bisa kita bilang Jepang ini ketika Perang Dunia Kedua, walaupun mereka kalah, tapi setelah itu respon dari bangsa Jepang ini tidak mengecewakan ya. Kemajuannya tidak kalah pesat dengan negara-negara yang ada di Eropa, bahkan sekarang menjadi salah satu negara calon superpower yang ada di dunia. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Nah, kita bisa melihat dari bagaimana sih sebenarnya pola kehidupan bangsa Jepang begitu ya. Nah, ada sebuah konsep unik yang kita bisa dengar nanti kalau kita melihat kehidupan orang-orang Jepang, yaitu Ikigai. Apa sih itu Ikigai? Mungkin dari rekan-rekan di sini sudah ada yang pernah mendengar ya, atau mungkin ada yang sudah melihat diagramnya, yaitu insya Allah kita akan diskusikan lebih dalam malam hari ini bersama dengan pembicara kita yang insya Allah juga tak kalah keren ya, sudah hadir bersama kita semua, bersama dengan Mas Priagung Demi Widya Kongko, atau biasa dipanggil Mas Demi ya. Beliau dosen di UIN Sunan Kalijaga, dosen kimia ya, dosen kimia di apa namanya UIN Sunan Kalijaga, kimia organik gitu. Nah, tidak hanya itu tapi pengalaman beliau juga berpengalaman di dunia apa namanya istilahnya sektor di luar sektor akademik ya, di perusahaan beliau juga berpengalaman di situ, sempat menjadi atau mungkin sekarang masih ya sebagai Vice Director Star Global Trading Corporation, sebagai operational manager ya di quality control. Menarik ya, jadi tidak hanya berpengalaman di dunia akademis tapi juga di dunia perusahaan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan selain secara konseptual ya apa itu ikigai dan sebagainya nanti bisa dihubungkan dengan pekerjaan ya, entah di akademik, di perusahaan atau mungkin di sektor-sektor yang lain yang menyangkut ini apa namanya pengalaman kita masing-masing sebagai peserta pada kajian di malam hari ini. Oke, mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya, tanpa berpanjang kata lagi, insya Allah kita langsung persilahkan ya kepada bicara kita pada malam hari ini, kepada Mas Demi, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lailatul Saidah, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali. Salam saya untuk semuanya. Semoga dalam keadaan malam hari ini kita dalam keadaan yang super, dalam keadaan yang tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi. Insya Allah semuanya di sini sama-sama menebarkan sekaligus kita juga mendapatkan suatu keberkahan dalam majelis ilmu ini. Insya Allah di atas majelis ilmu selalu ada sayap-sayap malaikat yang menjadi naungan kita. Nah, itulah kita mulakan bersama dengan niat yang ikhlas dan dengan hati yang lapang, termasuk untuk diri saya sendiri yang saya di sini dipercaya untuk bersilaturahmi, berbagi kepada para asatid. Kayaknya nggak ada yang perempuan ya kayaknya ya, laki-laki semuanya. Baik, pada para asatid, pada para yai, dan termasuk pada Syekh Rafiq ini, kawan lama. Berjumpa awal itu tahun 2011, 2013 berjumpa, 2014 berjumpa, 2015 berjumpa, setelah itu masing-masing sibuk, terus baru berjumpa 2021, itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon izin pada para asatid, para syekh, para bapak-bapak, para saudagar sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi pada malam hari ini. Untuk Mas Arif Setia, saya coba untuk melakukan share screen sendiri saja. Ya, silakan Mas. Sudah saya jadikan co-host tadi. Oh ya, minta izin. Ini saya akan share screen.
Baik, apakah layarnya sudah terlihat? Ya, Allah ya. Baik. Kita akan membahas tentang kesadaran berpikir ikigai. Kita berbagi saja di sini. Ini bukan orang yang kemudian paling ahli di ikigai, cuma dalam keseharian saya selalu suka membaca buku konsep tentang mindfulness ya. Mindfulness itu adalah bagaimana kita cara hidup supaya tidak kemurungsung, supaya tetap dalam bahasa Arabnya itu adalah tumakninah. Dalam sholat itu tumakninah itu wajib. Dalam rukun sholat, ya kan? Termasuk dalam hidup, karena kita itu diperintahkan untuk menegakkan sholat, berarti bukan mengerjakan sholat, berarti semangat sholat atau spirit sholat itu harus ada di setiap sendi kehidupan kita. Bagaimana kita berserah diri pada Allah, bagaimana kita menyerahkan semua keputusan pada Allah, termasuk bagaimana kita untuk tumakninah. Nah, kajian-kajian tumakninah ini itu sangat heterogen, termasuk di Indonesia sendiri sebenarnya ada kajiannya, cuma itu ada di dalam kitab klasik yang belum digitalisasi. Kita bisa melihat nanti di serat-serat yang ditulis oleh para pujangga-pujangga Keraton Kasunanan maupun Keraton Kasultanan, di situ banyak. Insya Allah mungkin suatu waktu jika ada yang punya akses di perpustakaan keraton itu, kita akan bahas bersama. Baik, pada malam hari ini tentang ikigai, suatu semangat yang dimiliki oleh orang Jepang supaya mereka bisa berbuat lebih, masuk pada dirinya sendiri, keluarganya, negaranya, dan seterusnya. Kemarin saya ingat ya kabar-kabar di dunia militer, terutama dunia militer Jepang itu. Jadi tahun 1945 ketika Jepang kalah perang, satu-satunya pemimpin yang kalah yaitu pihak-pihak yang kalah, pihak Eksis, pihak AS, yaitu poros Italia, Jerman, Jepang, yang tidak ditahan maupun tidak diasingkan atau tidak dieksekusi itu cuma satu, Kaisar Hirohito. Karena apa? Ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah Jepang sudah habis dengan adanya bom atom, dan untungnya US dalam hal ini adalah sekutu masih memiliki hati untuk tidak menyakiti lebih daripada masyarakat Jepang. Karena itulah mereka tetap membuat agar Hirohito tetap menjadi kaisar, tetap menjadi pemimpin mereka. Hanya saja peranan militer mereka dibatasi. Karena itulah saat ini Jepang tidak punya yang namanya Japanese Military Army, nggak punya, atau pasukan militer Jepang itu nggak punya. Yang mereka punya adalah Japanese Self-Defense Army, atau pasukan bela diri Jepang. Bela diri itu artinya apa? Untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya. Tapi kalau ketika serangan dari luar, siapa yang akan melindungi mereka? Seperti perjanjian protektorat Kerajaan Korea dengan Kerajaan Dinasti Qing, Cina. Yaitu yang akan melindungi mereka adalah militer Amerika Serikat yang bersiaga di Pulau Okinawa. Militer Okinawa. Karena perjanjian itulah Jepang tidak punya akses untuk bisa mengembangkan teknologi militer. Pinternya orang Jepang, walaupun mereka terbatas dengan adanya perjanjian perang itu di teknologi militer, mereka masih memiliki kekuatan untuk berinovasi, melakukan kajian teknologi di bidang yang lain, yaitu di bidang elektronik, di bidang otomotif, dan seterusnya. Bahkan di Amerika, ini kabar dari kawan saya, satu grup dengan saya di grup ekspor-impor, di Amerika itu mobil Amerika sendiri, mobil Amerika itu harganya 25 juta rupiah kalau kita rupiahkan ya. Itu sekelas Land Rover, 20 juta. 20 juta rupiah ya. Cuma yang mahal itu adalah pajak tahunannya. Tetapi mobil Jepang di sana mahal. Sama mahalnya dengan mobil yang ada di Indonesia. Jepang, termasuk elektronik, ada Hitachi, ada JVC, kemudian ada Toyota kan ada General Motor. Bagaimana mereka masuk ya? Mereka bukan masuk untuk menyerang General Motor, tapi mereka buat inovasi yang lain. Sehingga mereka tetap bisa melakukan dalam tanda kutip
ekspor budaya dan ekspor nilai mereka ke luar negeri tanpa melakukan ekspansi militer. Nah, kabar terakhir kemarin ada yang unik, Jepang itu membuat kapal induk, tapi tidak mereka namai sebagai aircraft carrier atau kapal induk pesawat, tapi mereka sebut sebagai super destroyer kalau nggak salah, kapal jenis destroyer, frigate destroyer. Itu unik. Kenapa kok mereka menamai itu? Ya kepentingan perjanjian itu. Oke, itu hanya sekedar intermezzo aja. Karena saya kemarin baca-baca di forum militer dan saya baca dari beberapa laporan jurnal. Oke, nama saya adalah Pendekung Demi Wijakongko, sudah diperkenalkan tadi. Status masih K1, besok K2, ini status dipajak ya. Dan K1 itu kawin anak 1, jadi kalau besok K2 insya Allah kawin anak 2. Doakan semoga bulan April mendapatkan persalinan yang lancar, yang normal, dan ya kan harus di swab ya, semoga aman lah, istri saya bisa saya dampingi gitu aja, dan bisa ketemu dengan bayinya. Lalu saya pernah bekerja sebagai guru kimia di SMA Ali Masum. Ini nggak tahu, ini takdir saya itu sekolahnya di SMA, di sekolah-sekolah umum, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 itu di umum semuanya, mendaratnya di agama. Istri saya beda, istri saya pesantren. SD Islam, SMP, SMA pesantren, MTS, MA pesantren, lalu kuliah itu di Persyarikatan Muhammadiyah, S1, S2, tapi sekarang mengajar di umum. Begitulah hidup, kita juga nggak pernah tahu. Saya juga nggak pernah kepikiran juga bisa daftar di UIN dulu. Nah, moto hidup saya sederhana, lakukan yang terbaik, karena hidup cuma sekali. Ngapain kalau kita hidup sekali nggak melakukan yang terbaik? Ya, hidup di dunia maksudnya. Besok kita masih hidup di akhirat. Kan di dunia itu adalah bekal di akhirat. Oke, saya ingin berinteraksi nih dengan kawan-kawan ya, saya sebut kawan-kawan aja yang ada di sini ya. Saya ingin berinteraksi di sini. Nah, mungkin kita bisa berinteraksi bersama-sama. Mari kita buka bersama yang namanya Mentimeter. Menti.com, mohon maaf. Buka Menti.com, isikan kode 21131118. 21131118. Baik, sebentar ya. Saya stop share dulu. Mentimeter. Dua 21131118. Nah, saya akan share screen sekarang. Mentimeter, sekali lagi saya ulangi kodenya 21131118. Sebutkan 3 kata yang sangat berarti bagi kehidupan saudara. Kita akan sama-sama berinteraksi ini ya dalam waktu 3 menit ke depan. Silakan saudara untuk isikan, kawan-kawan sekalian untuk isikan apa kata yang sangat berarti bagi kehidupan. Jika kalau kita itu di dalam hati itu mengingat kata itu, rasanya itu pengen nangis, rasanya itu pengen merenung, rasanya itu pengen bagaimana supaya kita bisa berbuat lebih. Oke, siapa tahu kita memiliki satu kata yang sama. Oke, sudah ada 2. Manfaat sinergi semangat. Tuhan bahagia iman. Oke. Hamba milik Tuhan. Tenang, tentram, damai. Oh ya, tadi ada yang nyetir ya, mohon maaf. kalau berkesempatan aja, nggak apa-apa, nggak. Jangan sampai kita nyetir sambil WA-an, sambil ngetik, bahaya. Yakin, ikhlas, barokah. Manfaat, bahagia, berkelimpahan. Oke, mungkin kita tunggu 3 menit lagi. Satu-satunya cara untuk berinteraksi ketika saya ngajar secara online kepada mahasiswa ya cuma ini, menti.com. Selain itu sulit untuk berinteraksi 2 arah itu. Kecuali mengajarnya privat, isinya cuma 10 orang ke 10 orang kurang dari 10 orang. Kalau lebih dari 10 orang itu kadang-kadang ada yang nggak enak sama temannya untuk bicara segala macam. Sedekah, sholawat, istirahat.
7 orang. Oke, sementara tetap bergerak. Ora obah, ora mamah. yang sudah kelihatan, ini sudah kelihatan bahwa katanya sama itu ada beberapa. Oke, 8 orang. Kita tunggu 2 menit lagi. Manfaat, sinergi, semangat, Tuhan, bahagia, iman, hamba milik Tuhan, tenang, tentram, damai, yakin, ikhlas, barokah. Manfaat, bahagia, berkelimpahan, sedekah, sholawat, istirahat, tetap bergerak. Ini filosofi naik sepeda ya. Kalau kita berhenti, maka kita akan jatuh, tapi kalau tetap bergerak, maka hidup itu akan seimbang. Goeser. Sepeda saya itu Polygon yang dibeli tahun 1999. Polygon Takeda. Yang pernah ganti cuma saddle-nya karena sobek. Selebihnya nggak pernah ganti. Alhamdulillah masih awet. Itu dulu perjuangan. Saya pakai dulu untuk berangkat TPA. Sore-sore pulang pakai itu. Lalu berangkat SMA. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sampai kemudian ada rezeki untuk beli sepeda motor. Bermanfaat buat sesama, berusaha menjadi lebih baik. Oke. Berikut 1 menit lagi. Oke, sepertinya hanya ini. Kawan-kawan yang saya muliakan, ada mau nambah lagi 1 menit lagi? Oke, sudah 20:25. Oke, kawan-kawan yang saya muliakan, dalam lindungan Allah SWT, kita sudah mendapatkan beberapa kata yang ini menjadi sangat berarti bagi kehidupan masing-masing dari kita sendiri. Mungkin ada yang sama. Oke, yang sama itu pertama ada Tuhan. Ada yang mengatakan Tuhan itu dua kali. Maksudnya dua orang mengatakan Tuhan. Lalu ada manfaat dalam kata manfaat atau dalam bentuk bermanfaat. Jadi ada 3, lebih banyak yang manfaat. Lalu yang lain masing-masing ada 2, bahagia juga ada 2. Lalu oke. Jadi ada Tuhan 2, bahagia 2, manfaat 3. Oh, terakhir ada lagi ibu, ilmu, sholawat. Terima kasih, thank you, matur suwun, hanur hatur nuhun pisan, ilmu, sholawat. Oke, jadi ada 3 rankingnya. Pertama Tuhan, yang pertama manfaat, kedua Tuhan, ketiga adalah apa tadi? Yang belum saya sebut tadi, bahagia. Tuhan, manfaat, bahagia. Sadar ataupun tidak sadar, kawan-kawan sekalian, sebenarnya 3 kata itulah yang akan menjadi kunci dalam pembahasan Ikigai ini. Kepada siapa kita itu hidup, buat apa kita itu hidup, dan apa yang akan kita dapatkan ketika hidup. Kalau dalam bahasa yang Islam, nanti akan saya jelaskan, buat siapa kita hidup, buat Tuhan, buat Allah. Untuk apa kita hidup? Untuk bisa bermanfaat. Hidup bahagia. Sip, tadi sudah selesai pembahasannya. Saya nggak perlu melanjutkan lagi. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Tetap semangat. Kita akan lanjutkan ke slide lagi. Oke, sangat menarik sekali menggunakan menti.com. Ini masih bisa ngisi, saya belum nyetop itu. Oke, saya kembali lagi untuk melakukan share screen.
apa namanya, PowerPoint saya. Saya lebih senang share screen dengan ada kepala saya. Soalnya saya apa namanya, nyaman aja kayak gini. Oke. Mana lagi? Oke, ini ya. Tadi ada 3 kata. Tuhan, bermanfaat, lalu bahagia. Oke. Oke. Mari kita lihat. Ini ada kalimat yang agak nyeleneh, tapi saya suka ini. Ini untuk intermezzo aja. Ketika kesempatan tidak mengetuk kita, ya buat pintu baru aja. Artinya kita buat kesempatan yang lain. Tujuan manusia diciptakan itu cuma ada 2. Oke, ini sekali lagi kita akan membahas. Tadi ada 3 kata yang sangat bermakna. Tuhan, bermanfaat, bahagia. Tujuan manusia cuma ada 2, yaitu disampaikan di 51-56 Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya hanya untuk beribadah. Illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Dan di 230 yaitu di Al-Baqarah ayat 30 secara lengkapnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di ayat di yang pertama 51-56 bahwa tujuan hidup manusia itu hanya untuk beribadah. Lalu ada lagi tujuan manusia yang itu langsung perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 30 bahwa kita menjadi khalifah. Padahal malaikat meragukan ngopo atau menungsoi dari khalifah tidak bisa menjaga bumi, suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, tapi ternyata Allah punya kedalaman yang lain yang tidak dipahami oleh malaikat. Itulah kenapa manusia dijadikan sebagai khalifah. Khalifah yang dimaksud tentu saja pengganti Allah, ya artinya kita tidak berwenang-wenang, tidak bertugas sebagai Allah, sebagai Tuhan di dunia, bukan itu. Tapi kita mewakili Tuhan untuk menjaga bumi semesta ini. Mewakili Tuhan tentu saja memiliki sifat Asmaul Husna 99. Tetapi apakah kita sama seperti Tuhan yang memiliki sifat 99? Tentu tidak. Tentu tidak. Penjelasannya ada lagi di satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang dia bermanfaat untuk manusia, bukan manusia sih, untuk makhluk yang lain. Berarti sudah dapat 3 tadi. Tuhan, bermanfaat, bahagianya di mana? Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Apakah dengan adanya Tuhan kita bahagia? Apakah dengan kita bermanfaat kita bahagia? Iya, kita bahas. Nah, apa itu Ikigai? Dari Jepang. Saya belajar di Jepang, tapi saya belum pernah ke Jepang. Yang pernah ke Jepang itu istri saya 2 kali. Pada waktu di Kyoto, itu pernah ditanya, kalau boleh dibilang Kyoto itu sama kayak Jogja. Budayanya, penjagaan budayanya, lalu orang artinya tertutup itu adalah masih awam dengan suatu budaya dari negara lain. Contoh, istri saya pakai jilbab lebar, penasaran mereka, bahkan sampai megang-megang. Apa ini? Kenapa kamu pakai ini? Padahal itu di bulan Juni pada waktu musim panas. Tanya, istri saya menjelaskan. Jadi kata istri saya di sana itu kalau mau berdakwah itu enak banget. Di Kyoto ya terutama ya, saya nggak tahu kota yang lain. Karena apa? Orang-orangnya itu cukup mau belajar untuk menerima budaya orang. Walaupun sebenarnya mereka belum pernah tahu apa itu budaya jilbab dan segala. Menurut mereka ya, perintah jilbab. Oke. 3 makna ikigai sesuai dengan kajian para peneliti sosiologi dan psikologi. Pertama, Mieko Kamiya. Mieko Kamiya ini seniornya dari Ichiro Ishida nomor 2. Ini sudah lama dia meneliti tentang ikigai, more than positive well-being. Nah, uniknya adalah Mieko Kamiya ini mempelajari ikigai dengan suatu hal yang bertentangan. Kenapa Jepang punya nilai ikigai, tetapi kenapa kok di sisi lain angka bunuh diri di Jepang itu tinggi? Ternyata kesimpulannya dari Mieko Kamiya itu,
masyarakat Jepang, umumnya masyarakat yang dia itu kelas-kelas menengah ke bawah sudah mulai kehilangan ikigai. Karena apa? Kesibukan, rutinitas yang tidak kunjung usai. Rutinitas orang Jepang itu adalah kerja, pergi pagi, pulang sore, kita langsung pulang ke rumah. Ngapain? Melepaskan stres dengan apa? Masuk ke karaoke, masuk ke bar, pulang baru jam 10 malam, mereka tidur, jam 4 bangun lagi, mungkin cuma cuci muka, mohon maaf, jam 5 bangun lagi, mungkin cuci muka, jam 6 harus berangkat lagi. Seperti itu rutinitasnya. Sehingga mereka tidak pernah sempat memikirkan bagaimana untuk bisa bahagia. Yang mereka kejar hanyalah uang dan kebanggaan. Itu kesimpulannya Mieko Kamiya. Yang kedua, Riichiro Ishida, ini sepertinya ini muridnya Mieko Kamiya, karena semua jurnal yang dibuat oleh Riichiro Ishida itu merujuk dengan Kamiya. Ikigai itu juga berarti intrinsic motivation, motivasi dari dalam diri sendiri. Dan reason of being, alasan kita itu ada. Dalam bahasa yang lebih linguistik, Iki itu artinya life, hidup, gai itu worth living, kehidupan yang berarti. Jadi ikigai itu sebenarnya adalah bagaimana cara mencapai kehidupan yang berarti. Nah, disadari oleh Kamiya dan Ishida ini bahwa sekarang masyarakat Jepang mulai kehilangan ikigai. Sehingga Ishida ini juga mulai melakukan kampanye-kampanye tentang ikigai, terutama pada orang-orang yang bekerja sebagai salaryman. Tadi yang saya bilang salaryman, pergi pagi, pulang sore, pulang malam bahkan, atau bahkan pulang malam larut karena diminta oleh bosnya untuk menemani, kadang-kadang seperti itu. Intinya adalah, Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang ibu-ibu, kawan-kawan sekalian, intinya ikigai yang dibahas di sini adalah bagaimana kita mencapai kehidupan yang berarti dengan ketenangan, dengan tumak nina. Beberapa dimensi ikigai yaitu pertama, towards future, berpikir ke depan. Apa sih yang mau dicapai di depan? Apa sih manfaat yang akan kita berikan di depan? Yang kedua, individual existence. Aku di sini itu buat ngapain? Orang Islam jelas sebagai khalifah, ya kita di sini memakmurkan dunia. Memakmurkan dunia itu apakah cuma manusia? Tidak. Yang memakmurkan dunia itu termasuk kita memakmurkan manusia, tumbuhan, batu, laut, gunung, udara. Dan individual existence yang dimaksud adalah menjaga keberlangsungan individu yang lain yang lahir setelah kita untuk bisa hidup seperti kita atau lebih baik daripada kita. Dalam bahasa kerennya, sustainability life, hidup yang berkelanjutan. Hanya saja Ikigai juga memiliki dimensi independence. Artinya bergantung individu yang satu dengan individu yang lain. Kebermaknaan hidup itu berbeda. Oke, kita sebagai khalifah, sama-sama sebagai khalifah. Tapi kan tidak semua orang bisa membuat kemakmuran di semua lini, di semua dimensi. Tidak. Mungkin cuma satu dimensi, mungkin cuma dua dimensi. Terbatas mungkin cuma 3 dimensi. Itu yang namanya independen. Ada yang dia bergerak di lingkungan, ada yang dia bergerak di teknik, ada yang bergerak di sosial, ada yang bergerak di kemanusiaan, ada yang bergerak di pendidikan. Maka itu dengan keterbatasan itulah perlu yang namanya kolaborasi. Pinter banget ya, aku penghubungan sampai kolaborasi ya. Enggak, ini sudah tak tulis. Tetapi, walaupun independence, dia tetap memiliki kebebasan. Kebebasan, hanya levelnya moderate. Dan Ikigai juga melihat aktualisasi diri kita sebagai kontribusi. Maka betul, dimensi Ikigai itu pertama towards future. Untuk orang Jepang ya. Tapi kalau kita jelas bukan towards future, towards Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, di sini kita melakukan kajian. Satu sisi kita mengkaji dari ilmunya orang-orang Jepang, satu sisi kita juga mengkaji kedalaman kitab-kitab agama kita, kitab-kitab klasik agama kita. Yang kedua, individual existence. Kalau mereka itu untuk mengatakan bahwa aku itu ada, tapi kalau kita sebagai perwujudan amanah yang dibebankan pada kita untuk menjadi khalifah di muka bumi. Independence, ya, karena kita tidak mungkin membuat suatu kebermanfaat itu dalam semua sisi, enggak, tapi dalam satu sisi, dua sisi, maksimal mungkin 3 sisi.
Tapi kita diberikan kebebasan. Yang terakhir itu adalah selalu berkontribusi, selalu bermanfaat. Dan ikigai, kembali lagi ke artinya tadi, kehidupan yang berarti. Apakah dengan kehidupan yang berarti kita bahagia? Maka jawabannya yes. Orang yang bahagia itu kan hidupnya, merasa hidupnya berarti. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Sekarang pemerintah Jepang sedang menggalakkan kampanye untuk dengan adanya self-help, Chicho, mutual aid, Kocho, dan seterusnya. Ini sebenarnya ikigai. Artinya mereka sudah sadar bahwa Jepang ini sudah jauh nih dari nilai-nilai yang mereka punyai. Mungkin sama seperti Indonesia atau sama seperti Jogja sendiri ya. Nah, sebenarnya nilai dalam diri kita itu apa? Kok Jogja jelas ya, Mang. Jogja, terutama ex Kesultanan Ngayogyakarta itu jelas nilainya yang ditanamkan dalam suatu simbol yang disebut dengan Hamamayu Hayuning Bawono. Hamamayu itu adalah mempercantik, ayu itu cantik, Hamamayu kan mempercantik, Hayuning itu kecantikan, Bawono itu dunia. Berarti nilai orang-orang Jogja, nilai orang-orang terutama ex wilayah Kesultanan Yogyakarta itu jelas, Ngayogyakarta Hadiningrat itu jelas. Yaitu apa? Mempercantik keindahan dunia. Artinya apa? Ya sustainability life. Mangayu hayuning bawono, mamayu hayuning bawono. Mempercantik apa yang sudah cantik, mempercantik dunia yang sudah cantik. Jadi dunia itu sudah cantik, tugas kita hanyalah mempercantik dengan cara apa? Sebagai khalifah, menjaga mereka. Tapi setiap orang berbeda-beda ya, semuanya berubah. Hal yang tidak berubah di dunia itu cuma perubahan itu sendiri. Bahkan aturan FBS saja hari ini dan besok berubah algoritmanya. Nggak ada yang tetap. MPC-nya aja juga berubah. Bisa jadi. Tetapi hidup cuma sekali, ngapain kalau kita nggak berarti hidupnya? Every person has need for meaningful life. Setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup yang berarti. Dalam bahasa yang lebih konkret lagi, aspek ikigai itu bisa kita bedakan jadi 3 lapis. Pertama, core value. Masing-masing individu perlu punya core value. Seperti tadi, kalau Yogyakarta itu mamayu hayuning bawono. Cuma permasalahan sampah di TPS Piungan itu masih belum selesai. Semangatnya itu belum bisa diaplikasikan kepada first sale, yaitu memiliki nilai strategis. Misinya bagaimana? Pencapaiannya bagaimana? Pencapaian di TPST Piungan jelas, supaya di sana tidak numpuk dan ada solusi baru untuk membuat penanganan sampah. Itu keahlian dan itu passion. Nah, second sale-nya memiliki nilai teknis kepuasan. Yang penting kita dalam ikigai, mengaplikasikan ikigai, kita harus punya core value. Core value itu memiliki nilai filosofis. Tadi sudah banyak nilai-nilai filosofis yang disampaikan. Bermanfaat, pertama, yang kedua Tuhan, yang ketiga bahagia. Bahagia itu pada second sale. Nah, sehingga core value-nya tetap tinggal 2, yaitu apa? Tuhan dan bermanfaat. Tinggal itu diterjemahkan dalam nilai strategis. Di lapangan bagaimana? Supaya kita mendapatkan ridho Tuhan itu bagaimana, supaya kita mendapatkan kebermanfaatan bagaimana. Tujuannya untuk mencapai bahagia. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan bahas ini dulu aja. Apa itu core value? Core value itu adalah ketika kita mengatakannya itu, kita perasaannya akan ikut terbawa. Contoh, tadi kita mengusulkan ada nama Tuhan, ya ada kata Tuhan, ada kata manfaat, ada kata bahagia. Ketika kita dalami, kita renungkan, betul nggak 3 kata itu membuat kita itu sampai terenyuh, sampai kita menghela nafas panjang. Tapi masing-masing berbeda ya. Sekali lagi, dimensi life worthing itu berbeda-beda. Bisa jadi core value-nya sama, tapi strategic value-nya berbeda. Contoh, core value-nya untuk bermanfaat bagi sesama dan menjalankan perintah sebagai hamba Tuhan yang sebaik-baiknya. Tapi di sisi lain, di second cell, di first cell-nya,
orang A itu bilang, bagaimana untuk mencapai itu? Saya ingin berbagi pada sesama. Yang kedua, orang yang B bisa jadi, saya hanya ingin untuk membuat orang tua saya bisa haji. Berbeda, tapi core value-nya sama, yaitu apa? Tuhan. Sehingga mari kita renungkan bersama, betulkah core value kita itu, atau mungkin ada core value yang lain. Tapi insya Allah, sebagai umat Muhammad yang menjalankan sunnah-sunnah Muhammad, kata Allah, dan bermanfaat, itu pasti akan selalu terngiang-ngiang. Tentunya kolaborasi itu dibuat untuk dua core value itu, Tuhan dan manfaat. Dengan adanya core value yang jelas, maka bisa membuat suatu strategic planning yang lain. Innovation selalu dipusati pada semangat ikigai, semangat core value. Dari core value itu kita bisa membuat suatu sustainability strategy di Vercel-nya, melakukan pembuatan platform, design thinking, prototyping, dan seterusnya. Termasuk perusahaan ya, nggak cuma untuk individu, termasuk perusahaan. Beberapa perusahaan telah menerapkan ikigai. Salah satunya adalah contoh BUMN ya, saya pindah dulu kepala saya supaya nggak ganggu. Oke, pindah. Set, pindah ke kiri. Iya. Nah, BUMN punya core value yang ketika diucapkan itu bagus dan memiliki makna-makna yang bagus. Core value BUMN saat ini di eranya Erick Thohir yang membuat BUMN logonya sekarang tinggal 2 huruf E dan U, bisa jadi itu akronim dari Erick dan Uno, tapi saya nggak tahu. Oke, core value BUMN sekarang akhlak. A, amanah. K, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kalau di Kementerian Agama itu ada 5. Saya aja lupa urutannya ya. Yang pertama, yang pertama itu, saya lupa kan urutannya. Ada tanggung jawab, profesionalisme, inovasi, keteladanan, dan satunya ini yang nomor 1, malah saya lupa ini. Inovasi. Saya lupa yang satunya itu, tapi ada 5. Inovasi, keteladanan, tanggung jawab, apa tadi? Itu contohnya kalau Kementerian Agama atau BUMN ini, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini ditempel di semua lorong di kantor-kantor BUMN. Jadi nanti kolaborasi juga membuat ini core value-nya itu apa sebenarnya. Nah, core value-nya Indonesia itu jelas Pancasila. Itu benar-benar diperes habis dari nilai-nilai yang ada di masing-masing daerah. Nah, ternyata di masing-masing daerah itu, walaupun agamanya berbeda-beda, walaupun mereka sukunya berbeda-beda, tapi mereka spiritualitas itu tetap ada. Makanya core value pertama dari Indonesia yaitu ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang berkebudayaan, tentu saja. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena percaya ada satu entitas yang memiliki energi paling tinggi dan itu bisa menjamin kehidupan manusia. Ada perusahaan lain yang memiliki core value, contohnya adalah Astra, best untuk menjadi yang terbaik. Kalau BUMN kan tadi concern di akhlak, bagaimana BUMN menciptakan insan-insan yang berakhlak, yang memiliki akronim amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Itu terserah. Yang penting BUMN sudah menanamkan bahwa insan BUMN harus memiliki akhlak. Sedangkan value Astra, setiap insan Astra harus memiliki semangat best, semangat untuk menjadi yang terbaik. Karena itulah biasanya servis Honda itu ya selalu disertai dengan sertifikat ini pernah menjadi salah satu operatornya pernah menjadi juara 1 apa, ini menjadi apa, karena mereka semangat untuk menjadi yang terbaik. Dan setiap itu kan selalu berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Setiap bengkel-bengkel itu terbukti dari pelayanannya yang berbeda-beda setiap bengkel satu dengan bengkel yang lainnya untuk memenangkan hati konsumen untuk menjadi yang terbaik. Business awareness, kesadaran bisnis, excellent services, yaitu kita pelayanan yang excellent,
Trustworthiness, kepercayaan, dan sinergetik apa itu ting? Saya lupa. Yang pasti kolaborasi. Kan sinergi, berkolaborasi dalam sinergi. Yin dan yang-nya jadi satu. Kalau dalam bahasa Korea itu taeguki, yin dan yang bersatu dengan adanya 4 elemen. Logam, kayu, air, dan tanah. Logam, api, kayu, dan tanah. Bagaimana kita menumbuhkan ikigai? Nah, ikigai itu akan tumbuh ketika sekresi dopamin dan beta endorfin itu meningkat. Apa itu dopamin dan endorfin? Kalau boleh saya bilang, ini adalah morfin alami yang diproduksi oleh manusia. Morfin alami. Jadi ketika itu keluar, kita merasa bahagia, kita merasa puas. Bagaimana supaya itu keluar? Tiap orang caranya beda-beda. Tetapi ada satu hal yang sama, yaitu apa? Ketenangan. Sementara bagaimana untuk melemahkan ikigai kita? Gampang banget melemahkan ikigai kita. Ya. Buat diri kita seolah-olah dalam kuasa orang lain. Ya. Jadi kita itu hidup hanya untuk menjalankan perintah orang lain atau hidup untuk menjalankan perintah suatu sistem. Jadi nggak ada betul-betul kemanusiaannya, humanity-nya nggak ada. Person's ikigai is weakened by needs of other acceptance. Bahkan keinginan kita untuk merasa diakui oleh orang lain itu juga akan mengurangi ikigai kita, mengurangi semangat kita, mengurangi core value kita. Kita bukan hidup untuk orang lain, kita hidup untuk core value kita diri sendiri. Perusahaan itu nggak hidup untuk menyaingi yang lain kok sebenarnya. Mereka itu hidup untuk bisa menegakkan core value-nya. Contohnya adalah, misal, kita pengen diakui orang tua. Akhirnya apa yang kita lakukan? Hanya untuk memenangkan hati mereka. Betul nggak? Bisa jadi itu betul. Tapi itu bukanlah yang esensi. Karena itu hanya melemahkan, ke depan yang nanti akan melemahkan sikap, sifat, bahkan karakter ikigai dalam diri kita. Core value kita. Kita lupa tujuan kita hidup itu apa. Kita lupa sebenarnya kita hidup itu siapa. Kita lupa manfaat yang mau kita terbangkan bagaimana. Sehingga untuk menumbuhkan ikigai ya kita keluarkan dopamin kita, endorfin kita. Biasanya dalam apa? Ketenangan. Dalam sunnah, sesuai dengan sunnah, bagaimana kita mendapatkan ketenangan. Tirakat, puasa sunnah, sholat malam, itu bentuk tirakat. Kenapa kok dopamin dan endorfin itu keluar? Sebenarnya bukan bahagianya, tapi kita bisa berinteraksi, kita berbicara dengan diri kita sendiri. Kalau orang-orang sufi itu mengatakan bahwa hati itu punya 4 dimensi. Pertama dimensi mudghah, dia sebagai daging. Jadi cuma daging ya, kalau dagingnya busuk ya berarti semuanya juga ikut busuk, itu dimensi luarnya. Yang kedua adalah dimensi qalbu. Yang ketiga dimensi sebagai fuad, afidah, fuad. Yang keempat adalah dimensi sebagai ismiyun, penyimpan asmaul husna, karena kita tuh dulunya tuh ruh kita tuh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sifat-sifat asma Allah itu juga menempel sebagian pada. Ketika kita melakukan suatu hal yang buruk, ada yang menghentikan. Itulah yang namanya nurani. Nah, nurani tersimpan di mana? Qalbu, di idah, di fuad, atau di ismiyun. Nah, itulah prinsip bagaimana kita bisa melepaskan dopamin atau endorfin. Dalam artian lain, ini yang dinamakan dengan tadi, salah satu nilai Kementerian Agama yang saya lupakan tadi, yang saya ingat sekarang, integritas. Integritas itu artinya kesesuaian antara hati, pikiran, dan tubuh. Pikiran melakukan A, tubuh melakukan A, tapi hati menolak A, itu tidak berintegritas. Nah, integritas terjadi karena apa? Hati meyakini value, pikiran memikirkan value, tubuh melakukan apa yang sesuai dengan value. Oke, dan mungkin
karena kita punya kehendak, value kita Tuhan, maka tugas kita hanyalah berdoa untuk yang terbaik. Tubuh kita itu, pikiran kita itu prepare for the worst, mempersiapkan yang terburuk, dan tubuh kita mengexpect the unexpected, mempersiapkan yang mungkin belum diekspektasikan. Itu yang dinamakan integritas. Nah, dalam surat Al-Hasyr ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat liqad. Tandur nafsum ma tandur undur itu yang duru. Nadoro yang duru artinya melihat, tandur kita melihat, nafsum ma qaddamat liqad, nafsum ma itu diri kita. Kalau dalam tafsirnya itu apa yang dimaksud dengan melihat diri kita? Yang dimaksud dengan melihat diri kita itu adalah yang pernah dilakukan oleh diri kita. Qaddamat untuk menegakkan, untuk mempersiapkan, ya qaddamat skidam, qadam untuk menegakkan, untuk mempersiapkan liqad, apa yang terjadi hari esok, masa depan, future. Jadi mungkin kita baru mengenal Ikigai sekarang, atau mungkin kita sudah masing-masing baca Ikigai, atau mungkin saya sendiri aja baru dalam tahapan untuk mengkaji Ikigai secara tekstual. Tapi kita tetap menyiapkan masa depan dengan adanya nilai-nilai yang akan kita bangun sendiri. Kalau di Jepang, beberapa orang yang tidak memiliki karakter Ikigai ini adalah ini. Pertama, unmarried, orang yang tidak menikah. Kedua, unemployed. Ketiga, lower educational level. Keempat, poor self-rated health. Kemudian yang kelima, high level of perceived mental stress. Have several moderate bodily pain, limitation of physical action, and less likely to walk. Mungkin inilah segmen-segmen yang nanti akan diambil kolaborasi. Ya, kenapa? Ke-8 ini, 8 golongan ini, kalau bisa dibilang 8 golongan ini, itu yang mereka itu rentan untuk tidak percaya pada diri sendiri dan rentan untuk tidak percaya pada Tuhan. Unmarried. Oke lah, karena yang unmarried mungkin bukan urusan kita, nanti urusan KUA. Unemployed, orang-orang yang nganggur atau kena PHK selama pandemi ini. Lalu lower educational level yang sering dieksploitasi untuk membuat suatu organisasi, bahwa organisasi itu adalah organisasi wong cilik, padahal wong ciliknya itu dieksploitasi. Poor self-rated health, orang-orang yang dia itu punya penilaian terhadap diri sendiri itu lemah. Secara medis nggak ada apa-apa, cuma dia merasa dirinya itu ada gangguan, ada apa. Gampang banget dibully. High level of perceived mental stress, orang yang mudah stres dan memiliki apa yang seterusnya itu memiliki kecenderungan untuk tidak bisa bergerak atau memiliki cacat, tidak berdaya. Dan kita kembalikan bahwa semua sumber dan hasil berasal dari Maha Esa. Kita tidak memiliki sumber, kita tidak memiliki hasil. Kita boleh berharap, tapi kita tidak boleh menentukan hasil. Karena hasil itu dimensi dari Tuhan yang Maha Esa. Termasuk dalam Ikigai ini, kita bisa mempersiapkan hasil, tapi kita tidak boleh kemudian mengharapkan hasil itu harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tidak boleh. Kecewa mungkin tidak tercapai hasil yang kita harapkan dengan hasil yang nyata, normal. Hanya saja tidak perlu berlama-lama, karena kita harus sadar bahwa hasil akhir itu domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sumber energi untuk kita bergerak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya Allah yang memiliki kekuatan dan hanya Allah yang memiliki keputusan. Wal awwalu wal akhiru. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kawan-kawanku yang ada di sini, mari kita saling berbagi satu sama lain dengan diskusi. Jikalau ada salah, saya mohon maaf, karena saya sendiri juga merupakan makhluk yang lemah. Lemahnya saya karena saya sebagai seorang manusia, bukan seorang malaikat. Tapi saya selalu belajar untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi lebih baik, karena itulah semangat Ikigai saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak kepada
Mas Demi ya yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini dan mencerahkan sekali ya mengenai apa itu ikigai. Kalau boleh sedikit saya simpulkan itu kita bisa melihat ikigai sebagai seperangkat pola pikir begitu ya rekan-rekan yang positif yang bisa kita pelajari dari orang-orang Jepang dan sebenarnya kalau kita lihat tadi ada banyak kemiripan gitu ya ketika kita melihat nilai-nilai yang kita miliki, tadi disebut beberapa case study, misal dengan orang-orang di Jogja, misal, atau dari pola pikir umat Muslim, gitu ya. Ada kemiripan yang itu bisa kita aplikasikan dan memang seharusnya kita aplikasikan dalam kehidupan kita apabila kita ingin bahagia, begitu. Oke, apa namanya, kita masuk ke sesi berikutnya. Apabila rekan-rekan ada yang mungkin mengganjal di hati, ada sesuatu yang penasaran yang ingin disampaikan, baik yang terkait dengan materi secara langsung ataupun tidak, silahkan bisa ditanyakan gitu ya, di sesi diskusi pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan yang ingin disampaikan. Silahkan saya buka dulu kesempatan. Bisa lewat chat ataupun ini ya, open mic. Jika berkenan bisa open mic langsung. Ada? Kalau nggak ada, mungkin saya dulu yang tanya, Mas Dani. Saya tanya dulu ya. Nah, menarik. Ya, ini sambil menunggu ya, mungkin barangkali ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan mungkin terkait dengan sejarah ya, Mas. Jadi tadi di awal kan disinggung ya, ketika Jepang dulu pasca Perang Dunia Kedua, mereka fokus pada pengembangan teknologi begitu. Atau kalau yang saya sering dengar juga itu mereka fokus pada pendidikan. Nah, dan mereka ditopang fokusan itu ditopang dengan adanya ikigai tersebut ya, dengan yang mungkin salah satu yang paling relate itu kalau dalam bicara dalam eh, mewujudkan fokusan itu tadi dalam dimensi-dimensi yang disebutkan tadi, self actualization as contribution ya. Jadi ada semangat kontribusi begitu dalam diri orang-orang Jepang yang bisa membuat mereka turut menyukseskan negara mereka gitu. Nah, kalau kita bicara Indonesia, ada perbedaan mungkin ya, ada perbedaan fokusan ketika Indonesia itu baru merdeka. Indonesia kalau saya lihat sih tidak fokus ke bidang teknologi atau pendidikan. Fokusnya Indonesia ketika pasca kemerdekaan itu justru ke ekonomi atau militer. Nah, ini yang malah mungkin bisa dibilang ada kebalikan ya dengan Jepang. Kalau Jepang kan tadi dibilang militer itu justru dalam tanda kutip sedikit dihambat begitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan jadi salah satu fokusan selain ekonominya. Nah, tapi kesamaannya adalah Indonesia itu juga tadi yang memiliki nilai-nilai yang sebenarnya mirip dengan Ikigai. Jadi orientasi masa depannya ada karena orang-orangnya juga beragama ya. Masa depan tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat. Gitu. Kemudian semangat kontribusi itu juga diajarkan oleh nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia. Pertanyaannya yang pertama, kenapa kok dengan istilahnya model sosial yang mirip begitu, semangat yang diajarkan itu ada kemiripan, tapi kok hasilnya sepertinya kalau kita melihat orang-orang Indonesia, kita melihat bangsa Indonesia tidak terlalu memuaskan begitu kalau kita lihat dibandingkan dengan orang Jepang yang pencapaiannya wah ya dalam bidang teknologi ataupun pendidikan. Kalau di Indonesia kan ekonominya masih ya seperti ini, kemudian militernya juga nggak bagus-bagus aman gitu kalau saya lihat. Nah itu mungkin pertanyaannya. Yang kedua, ingin ini aja sih Mas, tanya kondisi, kalau menurut Mas kondisi realita kedua bangsa ini sekarang seperti apa kalau kita bicara Ikigai begitu. Kalau di Jepang apakah tadi mungkin bisa dijelaskan lebih dalam nilai-nilai atau dimensi apa yang sudah mulai hilang. Kalau saya lihat tadi dari penjelasan mungkin bisa konfirmasi, mungkin ini ya individual eksistensinya yang mulai hilang dengan adanya semangat karena adanya ini ya arus industrialisasi. Jadi orang-orang semakin hilang identitas dirinya, jadi dituntut untuk memenuhi kebutuhan pasar begitu. Kalau saya melihat dari Jepang, itu salah satu yang hilang dari dimensi ini. Nah, kalau di Indonesia, apakah
ada yang hilang, kemudian kalau yang hilang, nilai-nilai apa yang hilang dari pengaplikasian IKA di bangsa Indonesia, begitu. Itu mungkin yang kedua, Mas, yang saya tanyakan. Baik, terima kasih atas pemantik diskusinya ya. Kita diskusi bersama di sini. Nah, nanti pasti di sini ada yang sudah memiliki kajian khusus tentang ke-Jepang-Jepangan. Tapi saya dulu juga penyuka J-pop, J-rock dulu. Waktu saya SMP ya. Nah, ada X-Japan, ada kemudian Laruku, Larsen Ciel. Sekarang saya udah nggak ngikuti lagi. Saya sekarang ngikuti filosofinya Jepang, tapi untuk impor hiburan itu saya lebih mengikuti Korea sekarang. Saya tertarik sekali mereka itu. Kok mereka tuh bisa sedemikian meledaknya itu. Walaupun saya orang kimia ya, tapi istri saya orang psikologi, jadi saya sering berbagi juga, sering berdiskusi juga. Baik. Jepang pasca Perang Dunia II itu fokus pada pendidikan dan teknologi atas semangat kontribusi untuk memajukan negaranya. Sementara Indonesia beda fokusnya, yaitu pada ekonomi. Kenapa modal sosial yang mirip? Hasilnya Indonesia belum begitu memuaskan. Satu, Mas. Jepang itu satu bangsa. Indonesia itu ribuan bangsa. Sebenarnya, kalau mau kita jujur. Jadi, sejak zaman dulu, tahun 1945 atau bahkan sebelumnya, tahun 1900 yang dimulai tahun 1908 dan 1908 oleh Budi Utomo dan 1912 oleh Perserikatan Muhammadiyah, atau bahkan lebih lama daripada itu, 1905 itu Syarikat Dagang Islam. PR besar bangsa itu adalah bagaimana menyatukan PR besar negara itu bagaimana menyatukan ribuan bangsa yang ada di Indonesia. Itu aja. Sementara Jepang itu cuma punya satu bangsa. Dulu bangsa Ainu. Tapi bangsa Ainu bangsa asli yang mendiami Jepang. Tapi adanya arus eksodus dari Cina membuat bangsa Ainu terpinggirkan. Sekarang Ainu itu kalau nggak salah cuma ada di Pulau Hokkaido. Tapi di pulau utamanya Pulau Honshu dan pulau-pulau yang lain itu sudah berubah menjadi bangsa Jepang yang sekarang. Gitu. Jepang kenapa kok semangat kontribusi untuk membangun negara yang tinggi? Karena pertama bangsanya sama, yang kedua ada pemersatu, simbol pemersatu yaitu siapa? Kaisar. Maka mereka punya semangat dari dulu sampai sekarang Hakoichu, bahwa mereka itu adalah satu pintal benang dari 8 benang yang lain. 8 benang yang lain itu yang dimaksud apa? 8 bangsa. Itu yang menggerakkan mereka untuk masuk ke perang dunia. Hakoichu, bahwa mereka itu percaya bahwa mereka itu pemimpin dari 8 bangsa. Yang berikutnya, kalau kita bicara Jerman itu juga sangat saya dalami betul ya, Jerman itu ya. Bagaimana mereka kalah di Perang Dunia Pertama tahun 1918, walaupun itu Perang Dunianya itu berhenti ya sebenarnya, 1918 kalau kita mau mengkaji sejarah, 1918 itu berhenti dengan apa? Selain dengan adanya penyerahan tanpa syarat, penyerahan dengan syarat, yang kedua itu dengan adanya apa? Pandemi flu Spanyol. Dan sebenarnya pandemi flu Spanyol itu berhenti ketika apa? Pandemi flu Spanyol dari tahun 18 sampai tahun 21, 1918 sampai 1921, 3 tahun. Bagaimana berhentinya? Menurut sejarah yang saya kaji dan saya bertanya pada orang-orang yang ahli sejarah, ternyata itu karena apa? Pemberitaan selesai. Hari Sabtu pemberitaan tentang flu Spanyol itu masih ada, hari Senin udah nggak ada, ya sudah pandemi selesai. Maka corona itu mungkin baru akan selesai ketika sosial media ditutup, TV nasional tidak memberitakan tentang corona akan selesai. Walaupun corona itu ada ya, kita nggak menafikan corona itu ada. Sehingga kenapa dengan modal saya mirip Indonesia kok belum begitu seperti itu, belum begitu memuaskan, karena itu kita masih punya PR untuk mempersatukan bangsa-bangsa di negara Indonesia. Yang sekarang mulai zaman, mohon maaf sekali harus saya bilang, dengan adanya JASMEF, Jokowi Ahok Social Movement itu, mulai terpecah belah lagi dengan adanya buzzer. Itu PR kita bersama. Kita harus mempersatukan lagi. Sesuatu yang kita bangun dari founding father kita dirusak oleh sekian orang untuk kekuasaan, dan kita punya PR mempersatukan lagi.
Tapi apakah bangsa Indonesia tidak punya semangat untuk memakmurkan negaranya? Punya. Salah satu contohnya adalah dulu penyelenggaraan SEA Games dan penyelenggaraan PON, kalau kita tahu ada kupon yang dijual seharga 1.000 atau 500 itu. Dan nanti ditukarkan di kantor pos atau di kantor-kantor negara sebagai dana donasi penyelenggaraan PON atau SEA Games. Terkumpul banyak. Kita tarik ke belakang lagi tahun 1960-an, ada yang namanya Gunting Sarifudin. 100.000 jadi 100 rupiah. Masyarakat rela pada saat itu. Tetapi kembali lagi PR kita adalah menyatukan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai apa bangsa kita yang sudah mulai kikis? Sederhana, Mas, dan kawan-kawan semuanya. Yang kita bangun terus oleh para founding father dan sebelumnya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sekarang itu tinggal binekanya saja. Coba seminar kebinekaan, diskusi kebangsaan dan kebinekaan, Tunggal Ikanya nggak pernah disebutkan. Yang dibahas selalu perbedaan, sementara persatuannya nggak pernah disampaikan. Dengan nilai apa yang hilang? Itu tadi, Tunggal Ika. Merasa kita itu satu, itu enggak. Apalagi ditambah sekarang, kok dulu mungkin masih bisa terkondisi, karena dulu pemerintahan masih tersentralisasi. Tapi dengan adanya otonomi daerah, ini membuat Tunggal Ika itu juga menjadi PR buat kita. Ini dari hasil, ini diskusi aja ya. Saya juga pengkajian saya juga terbatas karena itu bukan bidang ilmu saya, tapi saya juga menyampaikan ini karena saya juga diskusi dengan orang-orang yang terkait. Karena itulah tugas kita bersama-sama mengkolaborasikan atau kita bilang mengumpulkan balung pisah. Kita menyatukan lagi tulang-tulang yang berserakan untuk menjadi satu kesatuan tubuh yang bisa berdiri tegak. Itu PR kita bersama. Itu saja kata kuncinya. Entah itu kesatuan tubuh, entah itu kesatuan semangat, entah itu kesatuan filosofis. Jangan sampai Indonesia hanya tinggal berjarah 50 tahun ke depan. Tapi mari kita punya semangat untuk mempersatukan lagi bahwa sejarah itu berulang. Kita pernah terpecah karena adanya Divide et Impera, dan kita sekarang terpecah karena adanya buzzer-buzzer politik. Mari kita satukan bersama. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Mas Dami sudah menjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah, sangat memuaskan sekali jawabannya. Dan ini saya tawarkan kembali pada kawan-kawan semua, kalau memang masih ada pertanyaan, kesempatan terakhir untuk bertanya masih kami buka. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi mungkin? Masih bertanya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada berarti mungkin bisa kita masuk ke agenda terakhir ya. Ada yang open mic tapi nggak ada ya? Okay. Sharing sedikit boleh, Pak? Oh ya, boleh, silahkan. Iya, Perkenalan dulu, sampaikan nama ya. Iya, Mas, saya Rian dari Jakarta. Ya, terima kasih Mas atas materinya, pencerahan buat saya juga, dan tambahan juga informasi-informasi terkait dengan Jepang. Ya, tertarik sebenarnya dengan beberapa kajian Mas tadi mengenai Jepang. Saya melihat ada sesuatu yang agak unik. Pernah waktu 2 tahun yang lalu saya di acara for UNESCO gitu, ada teman dari Jepang dan teman dari Korea ya. Kita sempat diskusi, ngobrol-ngobrol mengenai negara mereka, kita cari informasi-informasi mengenai negara mereka. Terus saya tanya ke orang Korea gitu, tadi juga mungkin jawaban dari sedikit informasi juga bisa menjawab dari kenapa Korea lebih maju gitu ya. Ternyata mereka punya musuh bersama gitu, Mas. Mereka punya musuh bersama dan mereka punya filosofis yang sama gitu. Ternyata kenapa orang Korea itu lebih maju sekarang, bahkan handphonenya sudah mengalahkan handphone Jepang gitu ya. Terus juga TV-nya juga sudah hampir mengalahkan TV Jepang, cuma mungkin otomotifnya masih belum bisa. Ternyata mereka punya filosofis gitu. Selain musuh bersama, mereka berpikir semuanya sama. Dan saya sempat kaget dengan filosofis mereka gitu. Mereka bilang, kita jangan malas seperti orang Jepang. Itu yang saya pikir, orang Jepang menurut kita udah gila kerjanya kan. Yang tadi Mas bilang kan itu gila banget kerja mereka gitu. Sampai
tingkat bunuh dirinya tinggi gitu. Nah, tapi orang-orang Korea bilang kita jangan malas dan bodoh seperti orang Jepang gitu. Nah, itu yang dibangun oleh mereka, akhirnya mereka bisa melejit dan mereka tetap mengutamakan budaya Koreanya cukup kuat gitu. Terus saya ngobrol juga dengan orang Jepang, ternyata yang perempuan orang Jepang di sana itu memang mereka sangat mengadop pemikiran-pemikiran dari Amerika ya, salah satunya feminisme gitu. Bahkan wanita-wanita Jepang ketika disuruh nikah gitu mereka nggak mau nikah cepat gitu. Bahkan mereka sangat segan gitu ketika suruh menikah dan ngurus rumah tangga gitu. Makanya tetangga saya juga di rumah ada orang Jepang, sekarang udah jadi warga negara Indonesia, dia bilang, "Saya lebih suka nikah sama orang Indonesia," gitu, "karena saya dirawat," gitu. Ada pemikiran-pemikiran bahwa cara berpikir wanita Jepang itu sudah mengalami pergeseran dan bahkan ada ketakutan orang Jepang sekarang mereka akan lost generasi gitu, kekurangan generasi. Jadi yang sekarang mereka sukses itu rata-rata orang-orang yang sudah pada tua gitu. Yang muda-mudanya mereka ada kecenderungan, kalau ini awam saya aja mungkin nanti bisa jadi diskusi kita juga gitu. Ternyata memang pemuda-pemuda di sana itu sudah mulai terkikis gitu, yang menguasai apa namanya, perusahaan-perusahaan dan Cina sudah banyak masuk juga ke sana, Korea gitu. Nah itu mungkin itu beberapa yang terkait dan keterkaitan kita adalah memang saya sepakat banget Mas bahwa buzzer politik itu racun negara gitu, yang memang harus dibangun. Bahkan kita harus punya isu bersama sebenarnya buat rekonsiliasi. Isu bersama dan punya musuh bersama gitu. Musuh bersama dalam artian bahwa kita sadar bahwa kondisi saat ini adalah kita terjajah gitu. Perlu tagline-tagline yang menyadarkan, bukan tagline yang mengangkat gitu kan, bahwa kadang kita butuh kreativitas membangun tagline gitu, membangun apa namanya, slogan-slogan yang mungkin merdeka merdeka atau mati gitu kan, itu kan bahasa-bahasa yang sangat keren gitu ya. Atau saat ini misalkan di 17 Agustus gitu kan, hari kemerdekaan, kalau pemerintahnya berani berpikir bahwa kita bikin tagline bahwa merdeka bukan cuma sekedar statement gitu, tapi merdeka dari ekonomi apa gitu kan. Perlu ada sebuah terobosan-terobosan inovasi tagline yang terkadang merevolusi, bukan cuma brand image buat bagus, tapi benar-benar apa ya, susah saya mengungkapkannya, menyadarkan masyarakat kita bahwa kita masih terjajah gitu, kayak gitu. Perlu ada penyadaran itu gitu, dan itu harus dibangun di apa, kelas menengah gitu, karena gerakan kita banyakkan di kelas menengah gitu. Civil society gitu kan. Nah, harus kita mulai bangun tuh teman-teman, kan ada banyak teman-teman NGO juga di sini gitu kan, membangun kesadaran-kesadaran seperti itu gitu. Kayak gitu Mas, sharing saya. Terima kasih Mas Rian ya dari Jakarta, sangat insightful insya Allah tanggapannya. Mungkin dari Mas Demi ingin menanggapi balik dulu, silakan Mas. Saya berterima kasih ini kepada Bang Novrian. Salam kenal Bang Novrian. Sama-sama Mas. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Ini juga menambah wawasan saya juga. Betul sekali. Tentang adanya tadi sampai ada orang Jepang, perempuan Jepang itu yang mereka tidak mau nikah itu kan. Karena nikah itu adalah investasi. Tapi kalau Indonesia itu kan nikah dirawat ya. Bahkan semangat orang Indonesia sendiri sudah berbeda, bukan nikah dengan satu, mungkin 1, 2, 3, 4. Iya, setuju. Itu Indonesia berarti harus lebih maju dari Jepang ya. Iya, betul. Oke, iya betul. Filosofis sama, itu memang betul-betul membangun tagline, slogan filosofis. Sama seperti Jerman itu filosofisnya sampai sekarang masih belum berubah. Deutsche über alle. Jerman untuk semuanya. Sehingga mereka betul-betul, dulu mereka gagal menguasai Eropa dengan adanya Perang Dunia I, Perang Dunia II, sekarang mereka menguasai Eropa dengan adanya Uni Eropa. Dan pemimpin mereka itu malah perempuan. Coba bayangkan. Perempuan aja bukan politisi sebenarnya, tapi itu ilmuwan, doktor kimia kuantum. Angela Merkel. Ya, banyak sekali wawasan yang kita sharingkan tadi. Terima kasih. Ya, suatu saat kita bisa berdiskusi lebih banyak untuk bisa mempersatukan lagi bangsa Indonesia ini yang mulai terpecah dengan adanya buzzer politik. Terima kasih Bang Novrian. Baik, terima kasih kembali Mas Denny.
dari Bang Nofrian ada yang ingin disampaikan kembali tadi? Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan ya. Ada rekan-rekan, monggo silahkan. Ada yang ingin menanggapi lagi? Saya buka lagi. Atau pertanyaan mungkin? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Jika memang tidak ada, kita masuk ke ini ya, apa namanya, sesi terakhir sebelum masuk ke sesi penutupan. Mungkin kepada Mas Demi bisa kita persilahkan untuk memberikan closing statement ya, atau pesan-pesan terakhir kepada kami semua untuk di sini. Silakan Mas Demi. Semangat kita sama ya. Pertama, kita orang Indonesia, berbineka tunggal ika. Kita berbeda-beda tapi tetap satu. Yang kedua, kita juga memiliki nilai filosofis yang sama, yaitu filosofis Pancasila. Filosofis 5 sila itu yang menjadi bagaimana kehidupan kita itu dipedomani. Itu sebagai bangsa Indonesia. Tetapi sebagai umat Islam kita juga punya, atau umat beragama yang lain kita juga punya yang namanya kitab suci, yang itu sebagai pegangan hidup kita. Masing-masing dari itu mengatakan hal yang sama, yaitu bahwa kita harus bersatu. Di dalam Islam pun di satu ayat juga disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita harus bersatu dan jangan terpecah belah. Filosofis Indonesia juga sama, yaitu apa? Bineka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu. Mari kita bersama satukan semangat kita, bahkan satukan doa kita supaya negara kita mengalami rekonsiliasi yang sangat drastis dari kehancuran-kehancuran secara mental yang saat ini tidak disadari ataupun disadari oleh sebagian orang mulai terjadi di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi ini, terima kasih. Saya sendiri mengucapkan terima kasih secara pribadi telah diizinkan untuk bisa sharing untuk guru-guru yang ada di sini, para syaikh, para asatidz. Semoga bisa bermanfaat dan saya juga bisa belajar dari masing-masing yang ada di sini dan semangat berkolaborasi ya untuk membangun negara yang lebih indah, negara yang maju dan bangsa yang besar. Sekali lagi kita punya kejayaan di masa lalu sebagai bangsa yang menguasai ASEAN. Insya Allah kita bisa mengulangi lagi walaupun tidak secara imperialistik, tapi kita bisa kuasai dengan teknologi maupun budaya maupun dengan tata laku atau tingkah tata krama atau tingkah laku kita, budaya Indonesia, budaya tepos liro, budaya segala macamnya kita harus tanamkan. Itu saja dapat saya sampaikan. Mari kita bersama berdoa semoga Indonesia betul-betul menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur dan diberikan hadiah terindah, mungkin bukan saat ini tetapi bisa jadi 10 tahun, 15 tahun ke depan. Bahkan di tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka kita punya hadiah yang sangat bisa dirasakan manfaatnya untuk generasi selanjutnya. Semoga berkolaborasi ini bisa berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang kita impikan. Amin, amin. Ya Rabbal Amin, amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Afwa minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Demi. Kami ucapkan kembali ya atas sharing-sharingnya pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga berkah ya untuk kehidupan Mas Demi dan keluarga ke depannya. Sehat-sehat terus insya Allah dan semoga bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Dan untuk rekan-rekan semua peserta yang ada di sini tidak terasa ya kita sudah mencapai pada akhir pertemuan sharing session kolaborasi yang kedua. Jadi insya Allah akan segera kita tutup dan sebelum kita tutup kami ucapkan kembali terima kasih kepada rekan-rekan. Dan tetap follow ya sosial media kami yang belum bergabung silahkan bergabung dengan grup Facebook, kami ada grup Facebook, yang belum follow juga bisa follow Instagram kami. Insya Allah kita akan infokan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya dan juga mungkin yang ada di Jogja karena kita masih fokusnya di Jogja ya gerakan kita bisa bergabung juga dengan kegiatan-kegiatan kita selanjutnya yang ada di lapangan yang ada di Jogja. Oke, itu mungkin dari saya selaku MC pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat bertemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Demi, Terima Mas kasih. Arif Setia. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rofi, terima kasih Mas Terima Arif. kasih Ada Pak Gatot Mas juga di sini. Gatot. Ya, Terima terima kasih. kasih izin live Mas semua. Bang Terima Novrian kasih ya, terima Pak kasih Yusuf. semuanya. Terima kasih saya Ya, juga Mas, izin terima kasih. live. Terus. Pak Gatot.